Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar mengembirakan datang dari Nahdliyin di Jepang. Nahdlatul Ulama berhasil mendirikan pesantren pertama di negeri Sakura itu. Pesantren tersebut berlokasi di kota Koga, prefektur Ibaraki, Jepang. Peresmian dilakukan setelah melalui perjuangan pembebasan lahan, renovasi lahan, dan bangunan. Ketua PCI-NU Jepang, Ahmad Ghazali, mengatakan bahwa didirikannya pesantren tersebut bertujuan untuk memperluas nilai pendidikan dan dakwah Islam di Jepang yang merupakan negara minoritas Muslim. Ghazali menjelaskan bahwa proses pembelian dan pembebasan lahan telah dimulai sejak awal tahun 2023. Lahan pesantren awalnya merupakan rumah dan lahan warga setempat yang telah dijual. Kerja bakti pembangunan pesantren dilakukan secara gotong royong melibatkan warga Indonesia di Jepang. Secara desain bangunan, pesantren pertama NU Jepang juga menyesuaikan arsitektur tradisional Jepang. Struktur bangunan dan pemandangan di lingkungan pesantren kita mempertahankan budaya Jepang agar mudah diterima keberadaannya oleh masyarakat lokal, papar Ghazali. Setelah diresmikan pekan lalu, sejumlah kegiatan mulai dilakukan di lokasi pesantren. Peresmian dirangkaikan dengan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama, dan pendidikan menengah kader Nahdlatul Ulama yang diadakan oleh pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama PCI-NU Jepang. Ketua PBNU Kiai Masyhuri Malik dalam sambutannya di pesantren NU Koga menyampaikan bahwa para jemaah harus dapat menjaga Islam, khususnya NU. NU tidak butuh kita, kitalah yang butuh NU. Tentunya menjadi harapan kita semua nanti di akhirat kelak bahwa kita bisa berkumpul dengan orang-orang saleh seperti Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, tuturnya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertumbuhan warga Indonesia termasuk di dalamnya warga NU diperkirakan akan terus naik karena pemerintah Jepang membuka diri untuk bekerja dari luar Jepang. Jumlah WNI di Jepang sekitar 120.000 orang di akhir Juni, dan pada akhir tahun ini diperkirakan akan mencapai 160.000 sampai 170.000 orang. Kini jumlah Muslim di Jepang terus meningkat. Diperkirakan Muslim di negeri Sakura ini mencapai 230.000 orang. Buruh migran dan mualaf lokal menggelembungkan jajaran komunitas Muslim yang kecil tapi signifikan di negara tersebut. Hampir tidak ada orang Arab di negara ini, kata Muhammad Sukir tentang pertama kali dia pergi ke Jepang pada tahun 1981 untuk mengunjungi saudara perempuannya. Saudara perempuan Sukir adalah seorang mahasiswa yang belajar bahasa Jepang di Universitas Kairo ketika dia bertemu dengan seorang pria Jepang, seorang mualaf Arab dan Muslim yang belajar di Universitas Al-Azhar. Pasangan itu menikah dan pindah ke Tokyo, Jepang. Hubungan Sukir untuk menemuinya adalah tindakan pertama dalam perjalanan yang pada akhirnya akan menentukan hidupnya. Sebuah perjalanan yang membuat pramugari saat itu terpikat oleh negara dan rakyatnya. Itu menarik, saya jatuh cinta. Orang-orangnya, sikap mereka, perilaku mereka beberapa efisien semuanya, kata Sukir. Dan ada juga misteri tentang itu semua karena saya tidak mengerti bahasanya. Pada kunjungan ketiga di negara itu pada tahun 1983, dia memutuskan untuk tinggal dan menemukan tempat yang dekat dengan saudara perempuannya di Fujimidai di timur laut Tokyo. Dia mendaftar khusus bahasa Jepang pada siang hari dan bekerja di perusahaan penerjemahan yang memproduksi instruksi manual peralatan listrik Jepang pada sore hari. Pada tahun yang sama, dia bertemu calon istrinya Yoko di kereta Tokyo pada jam sibuk malam hari. Saya telah naik kereta ke arah yang salah. Saya baru berada di pedesaan beberapa bulan dan bahasa Jepang saya saat itu tidak begitu bagus. Saya bertanya kepada gadis yang memegang stang yang sama dengan saya, bagaimana cara berhenti. Dia memberitahu saya dalam bahasa Inggris yang baik bagaimana mencapai tempat yang saya inginkan. Sukir meminta nomor telepon Yoko karena dia terkesan dengan kemampuan bahasanya dan ingin mendapatkan lebih banyak teman orang Jepang. Dia tidak memiliki pulpen, tetapi seorang penumpang mendengar dan menawarkan pulpennya, jadi saya mendapatkan nomornya.
5 tahun kemudian dia menjadi istrinya. Yoko mengatakan bahwa meskipun keluarga dekatnya tidak keberatan dengan pasangan itu, beberapa kerabat jauh menolak untuk menerimanya. Suami saya dan saya telah menjalin hubungan selama beberapa tahun sebelum kami menikah. Jadi ibu saya yang membesarkan saya sendiri setelah ayah saya meninggal dalam kecelakaan ketika saya masih muda, dan adik perempuan saya tidak keberatan. Dia berkisah. Mereka menghormati keyakinan saya, tapi kedua bibi saya menentang pernikahan itu, dan sejak itu saya tidak berhubungan lagi dengan mereka. Yoko belajar bahasa Arab dan Islam sebelum masuk Islam menjelang pernikahannya pada tahun 1988 dan mengubah gaya hidupnya seperti mengganti daging babi dengan ayam dalam gyoza kukus segar yang akan dibuatnya. Dalam mengatur kehidupannya di Jepang, Shokir kini berusia 63 tahun menjadi bagian dari salah satu populasi muslim terkecil di dunia dibandingkan dengan populasi umum. Menurut Profesor Emeritus Hirofumi Tanada, seorang ahli Islam Jepang, ada antara 110.000 hingga 120.000 muslim di Jepang pada tahun 2010, tetapi dalam satu dekade jumlah itu meningkat 2 kali lipat menjadi sekitar 230.000 orang. Sekitar 180.000 diantaranya adalah muslim non-Jepang, terutama dari Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Muslim Arab berjumlah sekitar 6.000 orang, sisanya sekitar 46.000 orang adalah muslim Jepang. Bahkan dengan peningkatan dramatis dalam jumlah umat Islam, mereka masih merupakan bagian kecil dari total populasi Jepang yang berjumlah lebih dari 126 juta orang, yang sebagian besar menganut kepercayaan Shinto atau Buddha. Meski demikian, Tanada mengatakan negaranya perlu beradaptasi dengan perubahan demografi. Dengan tingkat kelahiran yang menurun, populasi Jepang yang menua, dan tenaga kerja migran yang terus bertambah, peningkatan muslim yang lambat namun stabil di negara tersebut dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang terkait dengan tren tersebut. Profesor Tanada mengatakan bahwa sementara jumlah umat Islam meningkat, tidak ada penjelasan tunggal atas kenaikan tersebut. Ada peningkatan migrasi. Migran muslim dari negara-negara ini datang ke Jepang untuk bekerja, belajar, dan menetap. Konversi meningkat karena banyak muslim menikah dengan orang Jepang, kemudian orang Jepang pindah agama pada saat pernikahan. Ada juga contoh sebaliknya, dengan orang Jepang membawa pasangan muslimnya kembali untuk menetap di negara tersebut. Omnia Al-Adeli, 27 tahun, adalah salah satu pendatang baru tersebut. Dia pindah ke Jepang tepat sebelum dimulainya pandemi virus corona pada tahun 2019, setelah menikah dengan suaminya yang berkebangsaan Jepang, Shotaro Ono, yang pindah agama pada saat menikah. Mereka bertemu saat ia mengunjungi nagus di tepi barat yang diduduki, tempat Al-Adeli memiliki dan menjalankan restoran kecil Korea dan Jepang bernama Impal. Saya selalu terpesona dengan budaya Jepang. Saya biasa menonton anime ketika saya masih kecil dan juga mempelajari kata-kata Jepang. Pertama saya dari sana. Saya kemudian mengambil kursus budaya Jepang di Universitas Al-Najah di Nablus. Al-Adeli juga memiliki gelar dalam bahasa Inggris dari Universitas Terbadi Al-Qud. Menyadari budaya Jepang berbeda dengan menjalaninya, tetapi saya ingin merangkul dan lebih membenamkan diri ke dalam hidup saya di sini. Sekarang bekerja sebagai penulis bahasa Arab untuk sebuah perusahaan pariwisata di Tokyo. Al-Adeli mengatakan dia senang dengan peluang yang ditawarkan negara asalnya yang baru. Saya suka kebebasan di sini yang hilang di Palestina. Saya bisa bergerak kemanapun saya mau di sini tanpa pos pemeriksaan menghentikan saya. Saya juga menyukai rasa hormat di antara orang-orang, perasaan kesetaraan. Menurut Tanada, Jepang akan melihat peningkatan generasi muslim kedua dan ketiga dari mereka yang telah menetap dan membangun keluarga di negara tersebut. Muslim ini akan menjadi muslim hibrida yang akan terpapar pada latar belakang budaya yang beragam. Mereka akan menjadi orang kunci untuk membantu menjembatani komunitas lokal dengan komunitas muslim. Tanada mengatakan sekarang ada 110 masjid di negeri Sakura itu,
dibandingkan tahun 80-an yang hanya ada 4. Tetapi sang profesor memperingatkan agar tidak menyamakan pertumbuhan dengan integrasi. Dia mengatakan kebanyakan orang Jepang tidak menyadari peningkatan yang stabil ini, dan komunitas tersebut ada sebagai masyarakat paralel tanpa interaksi. Ada stereotip negatif tentang Muslim di Jepang, sama seperti di Eropa. Media yang meliput terorisme oleh teroris Muslim dan liputan berita negatif lainnya tentang Islam menciptakan hal ini. Meskipun tidak mudah untuk mengubah kesalahpahaman dan stereotip kita tentang komunitas Muslim yang dilukiskan oleh media, saya harap orang yang dapat memulainya dengan memperhatikan mereka dan mengunjungi masjid-masjid yang terbuka untuk umum. Kanada yakin Jepang harus beradaptasi dengan demografinya yang berubah dan bekerja menuju koeksistensi multikultural dengan lebih banyak interaksi yang dibutuhkan antar budaya. Salah satu kemungkinan studi kasus terkait hal ini adalah Marlija Madung, 30 tahun, yang pindah ke kota Kobe sebelah barat Osaka pada tahun 2011 telah mendapatkan beasiswa dari pemerintahan Malaysia untuk belajar bioteknologi di Universitas Osaka. Madung yang berasal dari Sabah di wilayah Malaysia di Kalimantan mengatakan dia percaya koeksistensi adalah inti dari masyarakat yang harmonis. Dia mempelajari bahasa Jepang dalam kursus intensif selama 2 tahun sebelum pindah ke negara tersebut. Ketertarikannya pada budaya Jepang telah meluas hingga mencakup topik-topik bernuansa etiket yang terlibat dalam memberi dan menerima kartu nama dan cara menulis email. Saya menunjukkan kepada atasan saya bagaimana saya bisa beradaptasi dengan gaya kerja orang Jepang dengan berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Jepang, dengan mempelajari tata kerama bisnis mereka yang sangat sopan, dan untuk membuktikan bahwa meski dengan perbedaan budaya, saya masih bisa belajar dan beradaptasi dengan baik, ujarnya. Sebagai imbalannya, bos saya selalu memberi saya waktu untuk salat dan membiarkan saya berlibur selama Hari Raya Idul Fitri. Kampung halaman Angkat Madung, Kobe juga menjadi rumah bagi masjid pertama Jepang yang dibangun pada tahun 1935. Masjid utama Tokyo dibangun 3 tahun kemudian oleh truk Tatar pada tahun 1938 dan kemudian dibangun kembali sebagai Tokyo Chami pada tahun 2000. Sebagian besar tenaga kerja migran Jepang berasal dari negara tetangga seperti Cina, Vietnam, Kamboja. Namun kehadiran mereka tidak membantu menghentikan efek populasi yang menua. Dengan jatuhnya Kekaisaran Ottoman, orang Turki melakukan perjalanan melintasi Asia sebagai pelancong dan pedagang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, kata Sugeng. Imigran Turki adalah orang pertama yang dari dunia Muslim yang pindah ke Jepang. Tidak terlalu bagus secara ekonomi saat itu, terutama setelah Perang Dunia Kedua, orang-orang berjuang. Tapi ketika komunitas menetap dan memantapkan diri di negara itu, terutama menjalankan toko dan layanan atau bekerja di pabrik, komunitas Muslim mulai tumbuh. Sugeng, penulis kontributor untuk The Arab, intisari triwulanan tentang hubungan Jepang-Arab. Dia juga penulis media Arab di Universitas Georgetown, Qatar. Sugeng mengatakan bahwa hubungan antara Jepang dan dunia Arab dulunya sangat dangkal, sampai krisis minyak pada tahun 1973 dan 1979. Baru pada saat itulah banyak orang Jepang mulai memperhatikan Timur Tengah. Dia mengatakan 85% dari minyak Jepang diimpor dari negara-negara Teluk. Jadi ketika Saudi membuka Institut Islam Arab di Tokyo, ada banyak siswa pergi ke sana untuk belajar bahasa Arab. Itu menjadi populer. Mereka ingin tahu dari siapa orang-orang itu kita membeli energi kita. Dari negara-negara Arab Saudi memiliki hubungan paling mapan dengan Jepang. The Japan Foundation, sebuah program pertukaran budaya yang didirikan pada tahun 1972, mulai mensponsori siswa di perguruan tinggi teknik canggih di Arab Saudi. Co-sponsor lainnya adalah pemerintah Saudi dan industri teknik dan otomotif besar yang sedang naik daun di Jepang seperti Panasonic, Sony, dan Toyota. Lulusan dari perguruan tinggi luar biasa ini akan langsung masuk ke karir teknik. Meskipun pertama kali bepergian ke Jepang tanpa pengetahuan tentang bahasanya dan hanya tahu sedikit tentang budayanya, 4 dekade kemudian Sugeng menikah dengan istrinya yang orang Jepang dan fasih berbahasa Jepang.
Keterampilan bahasa Sukir, kelancaran dalam bahasa Arab dan Inggris, dan kerja keras membuka pintu baginya yang mengarah ke pekerjaan pertama di kedutaan Oman di Tokyo, bekerja sebagai petugas penelitian dan kemudian dengan jaringan berita utama Jepang NHK, di mana ia bekerja sebagai produser berita. Dia kemudian bergabung dengan BBC Arabic di London dan kemudian pada tahun 2006 pindah ke Qatar untuk bergabung dengan Al Jazeera English. Jepang adalah masyarakat meritokrasi dan kerja keras membuahkan hasil. Tidak ada rasisme lahiriah di sana terhadap Muslim atau Arab. Meskipun dalam film Jepang, orang Arab sering ditampilkan sebagai orang kaya, sebagai pemboros besar yang dermawan, tetapi sangat dangkal dengan mentalitas naif, katanya. Sukir mengatakan bahwa dalam pengalamannya, orang Jepang pada dasarnya tidak kasar, tetapi beberapa memiliki mentalitas rasis mereka sendiri, menganggap diri mereka berada di puncak piramida di Asia, seperti yang dilakukan orang Inggris di Eropa. Anda harus ingat, Jepang menjajah Cina, Malaysia, Filipina, Indonesia. Mereka semua pernah menjadi koloni Jepang. Jadi tidak seperti penjajah barat, mereka tidak menunjukkan rasisme. Sebagai tanda bahwa negara sedang beradaptasi dengan pertumbuhan pariwisata muslim dan komunitas muslim domestiknya, sekarang ada hampir 800 restoran ramah halal yang menyajikan hidangan yang memiliki daging bersertifikat halal atau bebas babi dan alkohol. Tapi Sukir ingat, satu-satunya tempat daging halal yang tersedia di awal tahun 80-an adalah dari tukang daging Pakistan di Tokyo yang menjual daging dalam jumlah terbatas kepada komunitas muslim. Ada orang lain yang membeli ternaknya sendiri dan menyembelih korbannya sendiri, tetapi mereka menjualnya kepada umat Islam lain, baik di masjid atau bisa dipesan. Dulu ada beberapa restoran Arab, tapi tidak ada yang mengaku menyajikan daging halal. Saya hanya memilih makan lauk yang mudah dilakukan dan menghindari produk babi. Sukir dan beberapa orang lainnya tahu apa itu huruf Jepang yang untuk babi atau bantu dalam aksara kanji dan mencetaknya untuk diedarkan di kalangan komunitas muslim, sehingga hal yang lain dapat menghindari makanan yang mengandung babi, bahan populer dalam masyarakat Jepang. Jepang telah berkembang pesat dan berkembang serta beradaptasi dengan masyarakat yang tinggal di sana. Itu membuat saya mempertimbangkan kembali untuk kembali ke sana saat pensiun. Madu setuju. Dia memperhatikan pertumbuhan pesat dalam memenuhi kebutuhan muslim dalam dekade terakhir saat dia tinggal di pedesaan. Pemerintah Jepang bahkan sektor swasta telah melakukan banyak upaya untuk mengakomodasi umat Islam di Jepang. Ketika saya datang 10 tahun yang lalu, saya sempat khawatir karena hanya ada beberapa restoran halal. Namun sekarang makanan halal mudah ditemukan, bahkan di supermarket besar seperti Gyomu, Supa. Sekarang Anda bisa membeli produk halal. Dan meskipun dia menikmati keamanan dan kenyamanan yang katanya ditawarkan Jepang, dia tidak berencana untuk menetap di sana. Dia hanya akan menikah dengan pria Jepang jika dia bersedia kembali tinggal di Malaysia bersama saya. Bagi Sukir, pernikahan lintas budayanya berhasil dan dia mengatakan ada kesamaan antara budaya Arab dan Jepang, tetapi Anda harus mencarinya. Menurutku yang utama adalah nilai keluarga dan menghormati yang lebih tua. Salah satu perbedaan antara budaya yang diperhatikan Sukir di awal pernikahannya yang berusia 33 tahun adalah ketika pasangan yang baru menikah itu mengundang beberapa teman. Di Jepang, orang tidak sering mengundang orang lain di rumah mereka karena rumahnya cukup kecil. Tapi kami melakukannya dan Yoko membuat beberapa makanan dan para tamu memakan makanannya dan makanan selesai. Ketika mereka pergi, saya merasa sedikit malu dan berkata kepada istri saya, kami tidak memiliki cukup makanan dan orang-orang kelaparan karena secara budaya kami menawarkan makanan besar. Dia berkata, saya pikir mereka menyukai makanannya dan mereka memakan semuanya. Kami terkadang memiliki pandangan yang berbeda untuk acara yang sama dan bahkan mungkin prioritas yang berbeda, tetapi melalui kompromi dan pengertian kami berhasil.